Safa beralamat di Jalan Kalumpang, RT 2 RW 2, Desa Rancaterep, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. SK Algi Safa dengan SK pendirian pada tanggal 21 Maret 2019 dan tanggal SK izin operasional pada tanggal 26 Agustus 2019. Status sekolah Algi Safa yaitu yayasan, akreditasi sekolah yaitu C, kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Jumlah tenaga pendidik dan pegawai sekolah diantaranya ada 10 orang pendidik. Jumlah keseluruhan murid ada 36 siswa. Sekolah ini melayani semua jenis anak berkebutuhan khusus, tapi anak berkebutuhan khusus yang ada di SKH Algi Safa sekarang diantaranya yaitu tunanetra, tunagrahita, autis, tunarungu, dan tunadaksa. Walaupun terbilang masih baru, SK Algi Safa mempunyai beberapa prestasi, di antaranya yaitu FLS Puisi tingkat SD juara 1, menyanyi tingkat SD juara 1, lari tingkat SD juara 1, LKSN membuat barang bekas tingkat SD juara 3. Memperkenalkan diri, saya Mahuda Legifari sebagai kepala sekolah khusus Algi Safa Labuan. Sedikit akan menjabarkan visi dan misinya dari SKH Algi Safa Labuan. Visinya yaitu terwujudnya pelayanan yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus sehingga dapat mandiri dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Adapun misinya yaitu menciptakan siswa berkebutuhan khusus yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, memberikan pelayanan dan bimbingan sehingga setiap siswa mengenali potensi dirinya secara optimal, menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, membentuk rasa percaya diri siswa serta menjadikan keterampilan sebagai sarana untuk bekal kehidupan di masyarakat, meningkatkan kemampuan manajerial para pengelola, pembina, pengawas, guru dan tenaga pendidik di sekolah. Selain keunggulan sekolah alam itu, di sini keunggulannya apa? Di sekolah Algi Safa ini, Pak? Ya mungkin kita menitikberatkan di situ saja dulu ya sementara ini di sekolah alam, tetapi memang yang namanya proses ya, tapi kita kedepannya ingin punya misalkan ruang keterampilan, ini punya misalkan ruang vokasional yang memang anak berkebutuhan khusus sangat butuh gitu untuk mengasah kemampuan skillnya. Mudah-mudahan kedepannya semua itu bisa dilaksanakan, bisa terwujud. Sampai saat ini untuk kedepannya mungkin kami sedang berusaha untuk Terima kasih Pak untuk waktu wawancaranya. Ibu izin bertanya terkait pembelajaran, apa saja kendala yang sering muncul saat pembelajaran berlangsung, apalagi ibu yang home visit gitu, apa aja kendalanya ya Pak di rumah? Baik, ada beberapa kendala sebetulnya selain jarak tempuh juga, karena tidak setiap rumah siswa itu gampang dijangkau ya dengan kendaraan masuk, memang cuman agak jauh gitu kan. Jadi dari rumah satu siswa ke siswa lain kan butuh waktu gitu kan, itu satu kendalanya. Kemudian saat kita datang ke rumah, beda dengan jika siswa belajar di sekolah, moodnya kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun, maka itu kadang-kadang agak susah gitu kan mengembalikan moodnya itu. Maka ada beberapa, kalau saya mensiasatinya agar moodnya kembali itu ya biasa dengan bernyanyi dulu, atau kita berusaha memberikan rasa belajar di sekolah gitu walaupun di rumah, misalnya dengan ya kita bermain dulu di rumahnya, jadi tidak langsung belajar gitu. Kelas kami di SK Algi Safa di sini itu kelas-kelas yang kecil, misalnya kelas 2, kelas 1, kelas 3 untuk
macam-macam ketunaan juga di sini masih campur ya, karena kelas kita masih terbatas. Di sini autis, tunagrahita juga. Udah. Ini itu kelas yang besar, misalnya SMP dan SMA. Nanti di sini. Di sini juga dengan 2 ketunaan. Satu lagi juga tunanetra yang SD sama autis SMP. SMA LB itu tunagrahita. Selain ini perpustakaan, ini juga musola. Jadi kita praktek sholat di sini sama anak-anak. Di sini juga anak-anak bisa membaca buku. Kemudian ini juga kadang-kadang dijadikan kelas untuk keterampilan di sini. Ini ada kompor, karena ada masa pandemi kita simpan ke dalam kompornya ya, sama gasnya karena khawatir hilang. Di sini kita biasa belajar masak, bina diri, kemudian belajar cuci tangan atau mencuci piring di sini. Biasanya kegiatan di sini di dapur. Kadang kita pakai kelas, kita juga kadang-kadang menyimpan barang-barang sekolah di sini agar aman. Karena kan ruangan kelas kita masih terbuka, ruangan terbuka.